Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ini setelah libur panjang, setelah akhir Ramadan dan awal Syawal kita libur, hari ini kita bisa melanjutkan proses belajar kita kembali. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam proses belajar kita. Taib. Kita hari ini insya Allah murojaah beberapa bab yang sudah kita pelajari di semester ini. Mulai dari bab 12. Bab 12. Mungkin ibu-ibu bisa membuka catatan bab 12 kemarin. Ad-darsu tsani asyar. Ad-darsu tsani asyar. Masih ingat ibu-ibu? Apa yang ada di bab 12 kemarin? Apa yang kita bahas di Ad-darsu tsani asyar? Masih ingat? Halo? Ya Ustadz, maf'ulun fihi. Al-maf'ulu fihi atau maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi terkadang bisa disebut apa juga istilah lainnya ibu-ibu? Dzarf. Dzarfun. Ahsanti. Dzarfun. Dzarfun itu ada berapa macam? Ada Dzarfun itu ada berapa? Ada Ada dua. Ada dua. Ada dua. Dzarfun itu ada dua. Dzarf apa saja? Zaman sama makan. Ada dzarful zaman dan dzarful makan. Bedanya apa? Zaman waktu, keterangan waktu. Kalau makan keterangan tempat. Kalau dzarful zaman itu menunjukkan waktu terjadinya suatu fiil, sedangkan kalau dzarfu makan itu menunjukkan tempat terjadinya. Gitu ya. Tayyib. Dzarf itu secara i'rab marfu' atau majrur. Mansub. Mansub. Ahsan. Mansub tandanya kalau bisa ditandai fathah, berarti fathah gitu ya. Tandanya fathah. Dan sebenarnya seperti di syarah, al-maf'ulu fihi itu ismun mansub bitaqdiri fi. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya mengandung makna fi. Jadi misalkan safartu lailan. Safartu lailan. Itu mengandung makna fi. Maksudnya safartu fil laili. Saya safar pada malam hari gitu. Sebenarnya mengandung makna fi di sana. Tapi fi-nya tidak pernah disebutkan. Lalu jadi mansub, maf'ulun fihi mansub. Atau dzarfu, bisa dzarfu zaman atau dzarfu makan. Insya Allah nggak bingung ya? Apa yang dimaksud dengan dzarf atau maf'ulun fihi. Masih ingat kan ibu ya? Insya Allah. Insya Allah. Tayyip. Alhamdulillah. Saya tanya, dzarf itu atau maf'ulun fihi itu semuanya mu'rab, bisa dikatakan mansub atau ada yang mabni? Mu'rab mabni insya Allah nggak bingung ya. Mu'rab itu bisa berubah keadaan i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa berubah. Kalau mabni, tanda i'rabnya tidak nampak, tidak bisa berubah, harokat terakhirnya tidak bisa berubah, hanya keadaan i'rabnya saja yang berubah. Bagaimana Ibu? Ada yang mabni. Ada yang mabni, betul sekali. Jadi kebanyakan dzarf atau maf'ulun fihi itu mu'rab sebenarnya. Misalkan tadi lailan, lailun, masaan, masaun, sobahun, sobahan kan itu. Sebenarnya kata-kata yang mu'rab.
Tapi sebagian maf'ulun fihi atau dzarf itu mabni seperti kata apa saja Ibu? Kalau di sana ada dzarful zaman yang mabni itu apa saja? Tidak banyak. Seperti di syarah di bagian akhir ini di halaman ini di bawah kita ada apa saja? Ada mata, amsi, amsi selalu kasrah. Lalu faqat atau afan, qattu bukan faqat. Qattu, al-ana, al-ana selalu fathah. Ayyana, dan bainama. Ini beberapa dzarfuz zaman yang mabni. Sedangkan dzarful makan juga ada yang mabni seperti aina, haitsu, huna, hunaka, dan thamma. Maknanya thamma dan hunaka sama. Tayyib. Hal min soal, Anda bertanya nih Ibu. Di aina itu sebenarnya kan ism istifham kan Ibu ya? Iya atau iya? Ustaz. Ism istifham, tapi secara itu jenis katanya ism istifham. Tapi secara kedudukan dia terkadang bisa sebagai dzarf, dzarful makan aina. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, dia sebagai dzarf makan biasanya. Tapi kalau jumlahnya ismiyah, susunan kalimatnya ismiyah, biasanya sebagai khobar. Bingung tidak maksud saya, Om? Misal dalam susunan kalimat, Om ya. Aina tadhhabu? Aina tadhhabu? Ini kalau saya tanya, aina tadhhabu ini jumlah fi'aliyah atau ismiyah? Ismiyah. Masa, Om? Ini kan tas Tadhhabu itu fi'il apa ism? Fi'il. 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 Berarti ini jumlah apa? Fi'iliyah. Fi'liyah. Jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah. Itu tadhhabu itu fi'ilun dan fa'il kan, Om ya? Lalu aina kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf mabni fi mahalli nasbin. Bingung tidak, Om? Tapi kalau jumlahnya jumlah ismiyah misalkan ainal mudarrisu, ini jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ainal mudarrisu, al mudarrisu sebagai mubtada dan aina sebagai khobar yang diawalkan. Nanti kalau jawabannya kan misalkan al mudarrisu fil fasli. Jadi kelihatan urutan aslinya. Al mudarrisu mubtada fil fasli jar dan majrur sebagai khobar. Jadi aina kalau pada jumlah ismiyah itu sebagai khobar biasanya. Tapi kalau pada jumlah fi'aliyah biasanya sebagai dzarf makan. Gitu Om ya? Bingung Iya, tidak maksud Ustaz. saya? Ustaz, sama. Tayyib. Mata juga demikian. Mata itu kalau digunakan dalam jumlah fi'aliyah biasanya sebagai dzarfuz zaman. Begitu Ibu ya. Ini beberapa dzarf yang mabni. Ibu masih ada ya ini kopian atau PDF-nya syarah ini? Masih Ustaz. Tayyib. Nanti bisa dibuka-buka lagi insya Allah. Lalu kita juga sempat membahas ini an-naibu 'anil dzarf, yang mewakili dzarf. Bukan dzarf, tapi mewakili dzarf. Ada beberapa hal di sana, ada 4 disebutkan. Ada al-mudhafu ila dzarf. Jadi kata atau ism yang mudhaf kepada dzarf, maka dia mewakili dzarf. Contohnya di sana safarna kullan nahar. An-nahar itu sebenarnya kan waktu kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya Ustaz. Di sana ditambahkan mudhaf sebelumnya. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Kullan nahar. Safarna kullan nahar. Kami safar sepanjang siang, sepanjang hari. Kullan nahar. Kata kulla ini sebagai naibun anil dzarf. Jadi maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Wa huwa mudhaf. Dikatakan mansub juga ya. Gini. Maf'ulun fihi mansub naibun an
dzarfiz zaman wa huwa mudhaf. Sedangkan an-nahari kedudukannya sebagai apa, Om? Mudhaf ilaih. An-nahari kedudukannya sebagai? Zarf zaman. Bukan. An-nahari sebagai Oh, mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Kan tadi dzarfnya sudah diwakili kulla. Kan gitu, ya? Yang mansub kan kulla kan, weh? Dengan an-nahari majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Ini rangkaiannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi zarfnya sudah diwakili mudhafnya. Demikian juga contoh berikutnya di sana ada sirtu, kami berjalan ba'dhan nahar. Kami berjalan pada sebagian siang. Sirtu ba'dhan nahar. Ba'dhan nahar ini rangkaiannya mudhaf dan mudhaf ilaih, ya atau ya? Iya Ustaz. Di sini ba'dha itu mansub, tandanya fathah. Ya atau ya? Mengapa Iya, kok Ustaz. mansub di sini? Naibu. Karena dia sebagai maf'ulun fihi, naibun an dzarf zaman. Jadi dia sebagai maf'ulun fihi yang mewakili dzarf zaman. Begitu ya? Makanya dia mansub. Mansub dan dia juga sebagai mudhaf. Sedangkan an-nahari mudhafun ilaih seperti sebelumnya. Contoh berikutnya ada masyaitu nisfa kilometrin. Kilometrin. Masyaitu, Kak, saya berjalan setengah kilometer. Maksudnya. Saya berjalan sejauh setengah kilometer. Nisfa, kata nisfa ini mansub. Kenapa mansub? Tandanya fathah. Maf'ulun bihi naibu zarfu zaman. Terus sekali karena dia sebagai maf'ulun fihi sebagai maf'ulun naibu fihi naibun an dzarfiz zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini bukan dzarf zaman. Nisf di sini karena di sana mudhafun ilaihnya makan, maka ini naibun an dzarfil makan gitu ya. Iya Ustaz. Tayyib. Ahlan wa sahlan Siti. Kaifa haluk? Ahlan bik Ustaz. Alhamdulillah nahnu bi khair Ustaz wa Ustaz wa ummahat kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair di Siti. Taqabbalallahu minna wa minki. Sehat semuanya ya keluarga. Ini Altaf sudah di pesantren, Om? Halo? Suara Bu Siti hilang. Suara Bu Siti hilang. Barakallahu fiik. Tayyib, enggak masalah. Kita lanjutkan dulu, Om, ya. Tayyib. Ini tadi naib an dzarf yang mewakili dzarf. Itu yang pertama, ada mudhaf ila dzarf. Ism yang mudhaf kepada dzarf. Dan ism ini biasanya menunjukkan al-kulliyah, keseluruhan, kata kul atau jami' atau menunjukkan sebagian seperti ba'dha, nisfa, rub'a, seperti itu ya. Jadi mudhaf kepada dzarf yang biasanya maknanya menunjukkan keseluruhan seperti kata kul dan jami' serta kata yang menunjukkan makna sebagian seperti ba'dha, julla, nisfa, rub'a dan seterusnya. Begitu ya. Afwan Ustaz, Naam. tanya. Itu fiil-fiilnya yang dipakai hampir semuanya yang muta'addi, yang nggak pakai objek itu yang apa Ustaz? Yang nggak pakai yang maf'ulun bihi. Lazim. Lazim ya? Naam. Fiilnya Rata-rata. kebanyakan. Jadi ya, naam. Iya. Naam. Kalau bisa nggak Ustadz, kalau namanya fiilnya itu yang muta'addi, bisa. Terus dia berarti sebagai maf'ulun bihi dan maf'ulun fihi gitu, atau nggak mungkin kayak gitu? Biasanya sendiri-sendiri, Om. Tapi Oh, kalau ada misalkan maf'ulun bihi sendiri. fiilnya fiil muta'addi bisa. Misalkan
Qara'tu lailan atau akaltu naharon. Bisa kan, Om? Iya. Tapi dia bukan maf'ulun bihi ya Ustaz ya. Kalau kita tambahin maf'ulun bihi lagi masih bisa ya Ustaz. Bisa. Misalkan Qara'tu kitaban. qara'tul Qur'ana lailan. Qara'tul Nah, Ustaz. Qur'ana lailan. Kalau qara'tu lailan nggak mungkin maf'ulun fihi. Memang bisa Maf'ulun dibaca bihi. lail. Gitu. Oh iya. Akaltu naharon. Naharon bukan maf'ulun bihi. Kan nggak bisa Hmm. dimakan, Om, ya, siang hari. Nah, Kalau nah Ustaz. misalkan akaltu samakata naharon. As-samakah itu sebagai maf'ulun bihi. Baru naharon sebagai maf'ulun fihi atau dzarf. Nah Begitu, Om, Ustaz, ya. jazakumullah khair. Tanya. Jadi nggak harus selalu lazim, nggak bisa untuk muta'addi juga. Begitu, Om, ya. Nah, Ustaz. Yasrallahu waraki. Oh, Bu Siti, kata beliau barusan terputus sinyal. Yasrallahu waraki. Iya, afan Ustaz. Tadi sinyalnya kurang bagus. Nggak masalah. Alhamdulillah sekarang udah bagus. Tapi ini posisi di Jakarta, Om, ya? Alhamdulillah di Jakarta. Ustaz udah di Jakarta atau masih di Kediri? Alhamdulillah masih di Kediri, Om. Masih di Kediri, Ustaz. Betul Ustaz. Ini Jangan-jangan menetap Ustaz di sana ya. Pindah ya Ustaz. Enggak ya. Barang-barang masih di Jakarta kok. Dan masih harapannya masih balik ke Jakarta karena ya pengennya lebih, kalau di kampung ini ya enak sih, Om, ya. Di kampung tuh dekat dengan keluarga, kerabat itu enak. Tapi kan kadang kita membutuhkan lingkungan ya Ustaz. Lingkungan yang kondusif untuk urusan-urusan kita. Misalkan untuk misalkan saya sendiri misalkan ngajar, belajar, anak-anak juga untuk belajar kan gitu. Kalau di sini misalkan anak-anak banyak sepupunya kan mikirnya main terus gitu kan. Iya. Belajar. Saya sendiri juga udah mulai aktif belajarnya kayak gini, kadang susah membagi waktu kalau di kampung. Insya Allah nanti ya rencana sih bulan depan sudah ada di Jakarta, semoga saja. Amin. Semoga cepat pulang ke Indonesia juga. Amin ya, Insya Allah Bu Siti. Nah, ini udah kangen sepertinya Bu Siti. Udah lama banget Ustaz nggak ketemu. Kita ketemu cuma berapa kali ya Bu Siti? Kayaknya cuma 2 kali apa? Baik. Nggak masalah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan, Om, ya. Di sana yang kedua yang bisa mewakili dzarf itu adalah sifat dari dzarf itu yang kedua. Sifatuhu, maksudnya sifatnya dzarf itu. Sifat dzarf. Misalkan di sana jalastu tawilan minal waqti. Maksudnya bagaimana maknanya itu? Jalastu waqtan tawilan. Waqtan, kalau waqtan itu sebagai dzarf. Dzarfuz zaman, tawilan sebagai sifatnya. Tapi kalau misalkan waqtan dihapus jadi jalastu tawilan, maka kata tawilan itu mewakili dzarfnya. Begitu, ya? Jadi naibun anil dzarf, maf'ulun fihi naibun anil an dzarfiz zaman, seperti itu. Kalau di Arab. Jalastu tawilan. Jadi tawilan itu maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Jadi rangkaian aslinya jalastu waqtan tawilan. Waqtan itu aslinya dzarfnya itu, dzarfuz zamannya. Tawilan sebagai na'tun atau sifatnya. Tapi kalau misalkan waqtan itu dihapus, langsung jadi jalastu tawilan, maka kata tawilan ini mewakili dzarf yang dihapus itu tadi. Begitu, ya? Mafhum? Halo? Insyaallah Ustaz. Nah, Insyaallah. selanjutnya di sana yang mewakili dzaraf Anda ismul isyarah. Ismul isyarah, kata tunjuk. Oh, kata tunjuk ini bisa jadi apa aja, ya? Banyak sekali, bisa jadi mubtada, bisa jadi dzaraf, bisa jadi banyak hal, ya. Misalkan jadi maf'ulun bihi juga bisa juga.
dan lain-lain. Jadi fleksibel. Misalkan di sana ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu itu fi'lun dan fa'il, hadza sebagai apa, Om? Hadza tadi sebagai maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman mabniyun fi mahalli nasbin. Jadi ji'tu hadzal usbu'a, hadza itu kedudukannya sebagai maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Naibun an dzarfiz zaman mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Begitu, Om, ya? Sedangkan al-usbu'a ini yang ditunjuk, al-musyar ilaih yang ditunjuk ini waktu kan ini, Om, ya? Al-usbu'. Kalau saya tanya, al-usbu' ini kedudukannya sebagai apa, Om? Badal ya. Ahsanti, Masya Allah. Badal. Badal dari hadza. Penjelas apa yang dimaksud hadza. Biasanya kan memang demikian, Om, ya. Kalau setelah ism isyarah kok ma'rifah dan secara i'rab itu sama, maka itu pasti badal. Begitu kan, Om, ya? Halo? Nah, Iya Ustaz. Ustaz. Tayyib. Jadi ji'tu itu fi'lun dan fa'il, hadza maf'ulun fihi naibun an dzarf zaman. Sedangkan al-usbu'a itu badal, badal mansub. Kenapa kok badalnya mansub? Karena Karena apa tuh? mengikuti Mubdal mengikuti mubdal minhunya, mengikuti minhunya. hadza tadi kan dalam keadaan nasab kan, ya. Maka badalnya juga harus ikut mansub. Gitu. Baik. Contoh berikutnya di sana ada safartu dzalikal yaum. Pada hari itu aku safar. Safartu dzalikal yaum. Safartu itu fi'lun dan fa'il. Dzalika, nah ini dzalika itu apa, Om, tadi? Ism isyarah. Ism isyarah naibun. Ism isyarah kedudukannya sebagai maf'ulun fihi. Naibun an dzarfiz zaman fi mahal afan mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Dzalika. Sedangkan al-yauma itu badal seperti sebelumnya. Insyaallah jelas, Om, ya? Jadi ism isyarah kalau rangkaiannya seperti ini maka sebagai dzarf. Sedangkan yang keempat yang bisa mewakili dzarf ada adat, bilangan dari dzarf tersebut. Misalnya di sana, safartu 30 yauman. Saya safar selama 30 hari. Hari kan menunjukkan waktu kan, Om, ya? Di sana tapi ada adat sebelumnya. 30. Bukan 30, tapi 30. Kenapa kok tidak pakai waw tapi pakai ya, Om? Karena sebagai maf'ulun bih dia mansub. Maf'ulun fihi. Karena dia dalam keadaan mansub, dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah ya, seperti jamak mudzakkar salim. Jadi aslinya thalathun itu kalau marfu'. Tapi di sini mansub jadinya thalathin. Kenapa kok mansub? Karena sebagai maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Gitu, Om, ya? Itu mansub tandanya ya. Safartu 30 yauman. Loh, yauman dulu i'rabnya apa, Om? Masih ingat? Kalau di belakang adat seperti ini mansub sebagai tamyiz. Nanti tamyiz. Gitu, Om, ya? Tamyiz. Tapi kita belum betul-betul membahas secara tersendiri tentang tamyiz, Om, ya? Belum. Tapi ini tamyiz. Tamyiz mansub. Lalu ada contoh berikutnya, sirtu salasata amyal. Saya berjalan sejauh 3 mil. Salasata amyal. Kata salasata ini mansub karena sebagai
Maf'ulun fihi naibun an dzarf. Naibun an dzarf apa ini Dzarf zaman atau makan? Dzarful makan, Ustaz. Dzarful makan, karena mil itu menunjukkan tempat ya, bukan waktu. Tempat. Baik, ahsanti. Fatahullah alaik. Kalau amyalin di sini ya kedudukannya sebagai apa, Maf'ulun fihi. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Amyalin mudhafun ilaih majrur kan ya, tandanya kasroh. Salasata amyalin. Kalau maf'ulun fihinya salasata ya. Salasata itu mansub maf'ulun fihi. Amyalin mudhafun ilaih. Begitu ya? Hal min soal? Tidak ada ya insyaallah. Kalau misalkan saya minta menyebutkan contoh, sebutkan contoh dari maf'ulun fihi atau dzarf, insyaallah bisa ya? Mudah ya? Halo. Ustaz, Naam. Bagaimana, kalau misalkan saya minta contoh, sebutkan satu contoh dari dzarf zaman. Bagaimana, Bisa kan, ya? Coba, Halo? halo Ustaz. Masaan, Ustaz. Masaan. Sobahan. Kalau diminta seperti itu, jangan langsung menyebutkan satu kata mansub, Sebutkan satu rangkaian kalimat, lalu ditunjuk mana dzarfnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan satu kata kan tiba-tiba mansub kan nggak bisa kan, ya. Masaan kan bisa masaun kan bisa digunakan sebagai kata bukan dzarf juga. Yaum itu kan bisa sebagai dzarf, bisa juga digunakan sebagai kedudukannya sebagai yang lain. Jadi harus dalam susunan kalimat. Bagaimana? Bisa ya insyaallah? Coba. Nimtu lailan. Nimtu lailan. Ahsanti. Nimtu lailan. Lailan itu sebagai dzarfuz zaman. Kalau dzarful makan bagaimana? Bagaimana contohnya dzarful makan? Waqaftu indal ustadzi. Ahsanti. Waqaftu indal ustadzi. Inda itu sebagai dzarf ya. Ahsanti. Fatahullah alaik. Masalah. Jalastu amamal fasli. Amamal fasli. Amama juga sebagai dzarf. Amama, khalfa, dan seterusnya. Atau misalkan wasato, misalkan jalastu wasatol fasli, saya duduk di tengah-tengah kelas. Kata wasato di situ sebagai dzarful makan. Begitu ya, insyaallah tidak bingung ya. Insyaallah. Baik. Ada satu lagi pembahasan tentang dzarf, yaitu kata qablu dan ba'du. Kalau tadi kita sebutkan kebanyakan dzarf itu mu'rab dan ada beberapa yang mabni, dan kita sebutkan tadi beberapa yang mabni, tapi di sana tidak ada qablu dan ba'du. Karena qablu dan ba'du itu pada dasarnya mu'rab. Misalnya qablu, ba'du, qabli, ba'di, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa fathah. Tapi dalam satu keadaan kata qablu dan ba'du ini harus mabni. Ya atau iya? Masih ingat ibu-ibu? Dalam keadaan apa kata qablu dan ba'du itu jadi mabni?
Dalam keadaan apa, Ibu? Jika masih ingat? Amma ba'du. Lainnya Jika Dihapus. mudhafun ilaihnya dihapus, Dihapus. tidak disebutkan, tapi secara makna masih diinginkan gitu ya. Misalkan di dalam ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di sana ayat sebelumnya ghalabatir rum. Ghalabatir rum akan menang negara Romawi. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Segala urusan milik Allah min qablu, maksudnya apa? Min qablil ghalabati, setelah kemenangan itu, sebelum kemenangan itu, wa min ba'du, maksudnya min ba'dil ghalabah, setelah kemenangan. Semua urusan milik Allah, sebelum kemenangan itu maupun setelah kemenangan itu. Kalau di dalam muqaddimah biasanya kita sering mendengar amma ba'du, ya atau iya? Iya, Ustaz. Di situ mabni 'ala dhamm juga. Mabni 'ala dhamm. Kenapa kok mabni 'ala dhamm? Karena mudhafun ilaihnya dihapus. Aslinya bagaimana aslinya, Ba'dal hamdalah wassalawat. Betul sekali, kan biasanya di awal itu innal hamdalillah, lalu wassalatu wassallallahu ala nabiyina Muhammad kan itu ya. Nah, setelah itu baru amma ba'du. Maksudnya amma ba'dal hamdalati wassalati ala nabi. Gitu ya. Nah, jadi amma ba'du itu mabni karena mudhafun ilaihnya dihapus secara lafadz, tapi secara makna masih diinginkan. Tayyib. Gitu ya, insyaallah. Amma ba'du, insyaallah nggak bingung ya selama ini. Kenapa kok di sana amma ba'du itu kok dhammah? Padahal seringkali kita mendengar kata ba'du itu fathah ba'da subhi, ba'dal maghrib kan gitu ya. Tapi amma ba'du tiba-tiba dhammah. Tidak ada apa-apa sebelumnya dan tidak ada apa-apa setelahnya. Karena keadaannya seperti itu. Mudhafun ilaihnya dihapus tapi masih diinginkan. Tayyib. Hal min soal tentang qablu dan ba'du? Tidak ada, insyaallah. Insyaallah belum, Ustaz. Tayyib. Selanjutnya dulu juga kita pernah membahas tentang lau. Lau itu disebut kalau di dalam syarah harfum tina'in limtina'. Tufidu thalathata umur. Jadi disebutnya harfum tina'in limtina'. Imtina' itu secara harfiah maknanya terhalang gitu ya. Nah, terhalang. Baik. Nah, ini mengandung 3 hal. Jadi kata lau, huruf lau ini mengandung 3 makna. Mengandung 3 hal dalam waktu bersamaan, dia mengandung 3 makna atau 3 hal. Apa saja 3 itu? Dia mengandung syartiyah, syarat, menunjukkan kata syarat. Kalau demikian maka demikian kan gitu ya. Kalau demikian maka demikian. Lau itu kalau di bahasa kita ya kalau gitu ya. Lau kalau di bahasa kita ya kalau. Kalau demikian maka demikian. Jadi itu mengandung makna syarat, itu yang pertama, syarat. Kalau demikian maka demikian. Yang kedua, dia secara zaman menunjukkan madhi. Meskipun bentuk fiilnya mudhari'. Meskipun bentuk fiilnya mudhari', tapi kalau diawali lau itu maknanya menjadi madhi. Begitu ya? Bingung tidak maksud saya? Seperti di dalam ayat lau nasya'u laja'alnahu hutama. Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Nasya'u ini kan baik ayat yang pertama maupun ayat kedua, kata nasya' itu kan mudhari'. Iya kan Ibu ya? Mudhari'. Kalau madhinya kan sya'a syi'na kan harusnya gitu. Kalau madhinya. Nah, ini bentuknya mudhari'. Meskipun bentuknya mudhari', karena diawali lau, maka ini secara makna menjadi madhi. Begitu ya? Jadi kalau diawali lau selalu ini secara makna ini madhi maksudnya. Syartiyah, lalu tufidu syartiyah fi zamanil madhi.
Lalu makna yang dikandung yang ketiga adalah makna imtina. Makna imtina maksudnya apa? Sesuatu itu tidak terjadi. Jadi kalau kalau diawali lau, berarti kalau kan dalam bahasa kita kan kalau itu juga berarti berandai-andai dan itu tidak terjadi kan gitu ya? Iya atau iya? Iya, Ustaz. Di dalam bahasa Arab lau itu juga demikian. Kalau demikian maka demikian. Jadi itu mengandung makna syarat. Jika demikian maka demikian. Lau kalau demikian maka demikian. Dan itu menunjukkan zaman madhi yang lampau dan menunjukkan juga bahwasanya sesuatu itu tidak terjadi. Imtina. Jadi di sini ada contoh lau ijtahadta lanajahta. Lau ijtahadta lanajahta. Jika atau kalau saja kamu bersungguh-sungguh pasti kamu akan berhasil atau lulus. Ini berarti sebelumnya tidak sungguh-sungguh kan gitu ya. Tidak terjadi kesungguhan itu dan tidak berhasil gitu kan. Tidak najah gitu. Dua-duanya tidak terjadi. Ini mengandung makna syartiyah. Jika kalau kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Ini syartiyah. Yang pertama tadi ijtahadta itu syaratnya. Lalu lanajahta jawabu syarat. Lalu ini menunjukkan madhi maknanya dan menunjukkan juga ini tidak terjadi. Begitu Om ya. Insya Allah mafhum Om ya. Lau di sini. Nggak susah Om ya. Insya Allah mudah Om ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, dan apakah harus selalu dijawab syaratnya? Jawab syaratnya. Apakah harus selalu bersambung dengan lam seperti di sini tadi? Lau ijtahadta la najahta. Aslinya kan najaha, najahta. Apakah harus selalu disambung dengan la? Tidak. Tidak harus. Tidak harus. Boleh ditambah lam, boleh juga tidak. Baik itu jawabu syartinya manfi maupun tidak. Mau manfi maupun musbat. Kalau musbat itu tidak ada huruf nafinya. Misalnya lau nasya'u la ja'alnahu hutama. Di ayat kedua tidak ada lamnya. Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Tidak ada lamnya. Boleh. Sama-sama boleh. Yang manfi pun kalau jawabnya manfi pun juga sama-sama boleh ditambah boleh tidak. Tapi biasanya kalau manfi itu lebih banyak tidak memakai lam. Misalkan law hadartal imtihana ma rasabta. Law hadartal imtihana ma rasabta. Ini kebanyakan seperti ini. Tapi kalau ditambah lam boleh juga. Law hadartal imtihana la rasabta. Atau afan lama rasabta. Lama pasti kamu tidak akan rosib. Rosib itu bahasa kita, Pak. Gagal. Gagal. Oh iya. Insya Allah nggak bingung ya. Jadi lau itu kalau di Arab harfun. Ya, harfun disebutkan saja jenis harfunnya, lalu dia pasti la mahalla lahu minal i'rab. Harfum tina'in limtina'in mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan lamnya tadi yang bersambung dengan jawab syarat ini lamul jawab. Itu harfu jawabin wa rabtin. Harfu jawab maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya ini jawab syarat wa rabtin untuk menyambung, untuk mengikat, menyambung antara syarat dan jawabnya tadi. Namanya harf pasti mabni. Yang di sini mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Baik, ini bab 12. Hal min soal Ibu-ibu? Tidak ada? Laisa hunaka soal? Nanti mungkin ini kita agak cepat membahasnya sekilas-sekilas saja. Kalau misalkan nanti masih ada kurang jelas, nanti bisa dibuka-buka lagi syarahnya dan nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Begitu Om ya? Iya Ustaz. Baik. Selanjutnya di bab 13 kemarin kita membahas tentang jawazimul mudhari'. Dan di bab ini, di bab 13 ini kita masih membahas adawatul jazm yang menjazmkan satu fiil saja. Di bab berikutnya baru yang menjazmkan dua fiil.
Kalau di sini yang menjazmkan satu fiil saja, adawatul jazmnya apa saja Ibu? Masih ingat? Sebutkan misalkan, sebutkan atau udhkurna adawatal jazmi allati tajzimu fi'lan wahidan. Sebutkan beberapa huruf yang menjazmkan satu fiil. Ada berapa Ibu? Ada li. Ada berapa Ibu? Kalau di situ 4, Ustaz. 4, oh 4. Ada 4. 4 itu apa saja? Ada lam, lamma, la, an-nahiyah, dan lamul amr. Itu ya. Mudah kan ya insya Allah mengingat-ingatnya. Lam, lamma, la, an-nahiyah, dan lamul amri. Mudah ya insya Allah mengingatnya. Itu 4-4-nya itu menjazmkan satu fiil. Lam. Lam anam fil barihati. Lam anam lailan. Lam adhab ila suqi. Lamma adhab ila suqi. Baik lam maupun lamma ini sama-sama menafikan maknanya. Jadi harfu nafyin wa jazmin. Kalau secara i'rab nanti seperti itu. Jadi lam dan lamma itu adalah harfu nafyin wa jazmin. Maknanya belum kan ya? Belum atau tidak. Tayyib. Sedangkan la an-nahiyah atau disebut harfu nahyin dalam i'rab. Berarti sesuai namanya dia menunjukkan larangan. Menunjukkan larangan. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan. La itu harfu nahyin. Artinya jangan. Lalu fi'lun setelahnya selalu majzum. Tandanya sukun kalau yang bisa disukun. La tahzan. Gitu ya. Seperti yang sebelumnya tadi. Lam adhab, lamma adhab. Tayyib. Lalu ada watul jazm yang menjazmkan satu fi'il. Yang terakhir adalah lamul amr. Lamul amr. Sesuai dengan maknanya. Lamul amr ini secara makna menunjukkan apa Enggak lah. Perintah. Perintah. Jadi lamul amr itu harfu amrin wa jazmin. Gitu ya. Dan biasanya digunakan atau diterapkan pada fi'il mudhari'. Biasanya diterapkan pada fi'il mudhari' untuk dhamir ghaib atau mutakallim. Ghaib atau mutakallim. Liyajlis ma'ana atau liyadhhab ma'ana atau linadhhab ma'an. Tidak digunakan pada dhamir mukhatab. Karena dhamir mukhatab itu kan mempunyai bentuk amr sendiri kan ya? Mempunyai wazan sendiri. Idhhab. Idhhab itu untuk mukhatab. Kalau tapi untuk ghaib liyadhhab atau linadhhab itu untuk mutakallim. Gitu ya. Lamul amr itu seperti huruf jar itu harokatnya kasroh sebenarnya. Itu harokatnya kasroh. Liyadhhab, liyunfiq, linahmil, linajlis. Itu semuanya harokatnya aslinya kasroh. Aslinya kasroh. Tapi dalam beberapa keadaan harokatnya menjadi sukun. Dalam keadaan apa harokatnya berubah menjadi sukun? Jika diawali Fa. Wow, fa. Wow, fa atau dan tumma. Misalnya di sana ada fal yastajibuli wal yu'minu bi. Fal yastajibuli aslinya liyastajibu. Ada fa-nya jadi sukun jadi fal yastajibu. Demikian juga wal yu'minu aslinya liyu'minu. Ada waw sebelumnya jadi sukun jadi wal yu'minu. Ayat berikutnya ada thumma liyaqdu tafathahum. Aslinya liyaqdu. Ada thumma sebelumnya jadi sukun. Di thumma liyaqdu. Begitu Ibu-ibu ya. Ada yang dibingungkan Ibu-ibu tentang adawatul jazm yang 4 ini? Lam, lamma, la an-nahyah dan lamul amr. Hal min soal?
Tidak ada ya insyaallah? Belum Ustaz. Belum. Tayyib. Selanjutnya selain 4 andawat itu tadi, lam, lamma, la, an-nahiyah dan lamul amr, ada lagi yang bisa menjazmkan satu fiil. Apa itu Ibu-ibu masih ingat? Bukan huruf tapi seperti sirah gitu. Apa Om? Di halaman berikutnya. Min jawazimil fi'lil wahid al-jazmu bit talab. Jadi talab itu jawabut talab itu bisa menjazum gitu ya. Jawabut talab itu menjazum. Talab itu bisa berupa amr atau nahyun. Misalnya ijtahid tanjah. Ijtahid itu fi'lul amr. Fi'lul amr mabni ala sukun, sedangkan tanjah itu jawabul amr. Jawabul amr majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Ud'u itu fi'il amr. Lalu astajib itu jawabul amr. Astajib maka kan gitu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Setelah maka itu jawabu syaratnya. Konsekuensi dari perintah itu. Kalau perintah itu dilaksanakan, maka konsekuensinya maka demikian gitu. Itu jawabul amr berarti. Demikian juga jawabun nahi. Konsekuensi jika kita melaksanakan suatu menjauhi larangan misalnya. Misalkan la tuhmil tanjah misalnya. La tuhmil, la itu tadi la apa ini La tuhmil tanjah. La an-nahiyah. La an-nahiyah itu harfu nahyin wa jazmin. Ya kan Ibu ya? Sedangkan tuhmil ini fi'lun mudhari'. Keadaan i'rabnya apa Majzum. Mengapa majzum? Diawali oleh nah. Karena diawali la an-nahiyah. Jadi majzum. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Tapi setelahnya ada fi'lun mudhari' lagi tanjah. Tanjah. Kok sukun lagi tandanya? Ini keadaan i'rabnya apa Majzum Ustaz. Majzum juga. Mengapa kok majzum juga? Padahal sebelumnya sudah ada fi'lun mudhari' majzum karena ada la an-nahiyah. Ini majzumnya kenapa kalau tanjah? Sebagai jawabut talab. Karena sebagai jawabut talab. Santi. Jadi fi'lun mudhari'un majzumun bit talab. Begitu kan ya? Wa alamatu jazmihi as-sukun. Begitu ya insyaallah, enggak bingung ya? Jadi selain dari lamma, la an-nahiyah dan lamul amri itu ada lagi yang bisa menjazmkan satu fi'il yaitu talab. Tayyib. Hal min soal? Tidak ada. Selanjutnya ada pembahasan tentang an-nudbah. Masih ingat Ibu-ibu? An-nudbah itu untuk apa fungsinya? Rawa. Masih ingat? Ungkapan mengadu atau mengeluh. Untuk mengadu atau mengeluh. Mengadu terhadap seseorang atau kepada siapa gitu, mengadu atau bisa juga untuk mengeluhkan rasa sakit. Wa itu sebenarnya adalah huruf nida Ibu-ibu. Seperti ya ayyuha, ya ayyatuha. Wa itu juga termasuk harfun nida. Tapi untuk nidaul mutafajja' alaih atau mutawajja' minhu, untuk memanggil orang yang kita mengadu kepadanya atau untuk memanggil sesuatu yang kita keluhkan. Misalkan wa mu'tasimah, wa islamah. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita biasanya duhai gitu. Duhai mu'tasim. Mu'tasim di sini maksudnya adalah khalifah. Mu'tasim billah. Ada zamannya. Wa mu'tasimah. Ini untuk mengadu. Duhai khalifah mu'tasim. Lalu untuk mengeluh misalkan wa ra'sah. Wa ra'sah.
aduh kepalaku, nah, duhai kepalaku, aduh kepalaku gitu, maksudnya seperti itu. Wa batna, aduh perutku gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk menganduh, untuk mengeluh. Dua-duanya bisa untuk mengandu, bisa untuk mengeluh. Begitu Ibu ya. Tapi kalau secara i'rab bagaimana? Wa itu huruf. Seperti i'rab huruf itu kita sebutkan jenis hurufnya. Lalu selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. Maka di sini kita lihat wa itu adalah harfu nidain wa nudbah. Wa itu harfu nidain wa nudbah mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Begitu ya. Sedangkan yang munadanya bagaimana? Kalau tadi ini wa itu harfu nida, terus yang dikeluhkan atau yang diadukan kepadanya ini sebagai munada. Munada mandub kita katakan seperti itu. Munada mandub. Munada mandub keadaannya bagaimana? Mansub. Mansub. Wa alamatun nasb. Kenapa kok mansub Ibu-ibu? Masih ingat kaidah munada? Itu kalau mansub itu biasanya kedudukannya bagaimana rangkaiannya Ibu-ibu? Kalau dulu di semester di jilid 1 munada itu mabniun 'ala dhamm ya Muhammadu. Tapi kalau di jilid berikutnya di sana kita diajarkan munada yang mudhof ya atau ya? Iya. Munada mudhof itu harus mansub kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Misalkan ya talibal ilmi. Ya talibal ilmi. Ya talibah mansub. Ini juga ini munada di sini mansub karena dia sebagai mudhofun ilaih. Afan, sebagai mudhof. Rangkaiannya mudhof dan mudhof ilaih, idhofah. Ini sebagai mudhof. Jadi ra'sah itu sebagai mudhof rangkaiannya. Sedangkan mudhofun ilaihnya mana? Mudhofun ilaihnya mahdhuf. Mudhofun ilaihnya berupa apa? Aslinya wa ra'sah itu aslinya wa ra'si, duhai kepalaku. Aslinya gitu ya. Wa ra'si. Ra'si ini kan mudhaf dan mudhaf ilaih kan ya? Ya atau ya? Ra'si kepalaku. Iya. Tapi ya-nya mahdzuf. Ya-nya mahdzuf, dihapus. Ya-nya dihapus. Dan ra'snya tetap mansub, tetap mansub. Makanya di sini i'rabnya munada mandub mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathah muqaddarah ala ma qabla ya il mutakallim al mahdhufah. Sebenarnya mahdhuf ini fathahnya mahdhuf. Fathah mahdhufah dihapus sebelum ya mutakallim. Ya mutakallim wa ra'si aslinya. Ra'si berarti pada huruf sin. Ya-nya dihapus. Bingung tidak Ibu maksud saya di sini? Saya kok agak berlibet ini ngomongnya. Ustaz. Wa ra'sah, jadi ra'sah itu munada mandub mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah sebelum ya mutakalim yang dihapus. Dan dia sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Mudhafun ilaihnya ya mutakalim ala mahdhufah fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Lalu alif dan ha-nya ini apa? Ini zaidah sebagai tambahan. Alif dan ha di akhirnya wa ra'sah, katanya tadi kan wa ra'si gitu ya. Lalu ya-nya dihapus. Lalu di sana ditambahkan alif dan ha. Alif dan ha ini tambahan zaidah. Jadi alif itu kalau di sini i'rabnya harfu nudbah zaid. Harfu nudbah zaid. Harfu nudbah juga menunjukkan nudbah juga, tapi ini tambahan zaid. Sebagaimana harf itu i'rabnya mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dan ha itu harfu saktin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Harfu saktin itu maksudnya huruf untuk apa ya? Penghujung kata untuk pemberhentian rangkaian kalimat itu. Biar ada yang apa istilahnya itu? Kalau waroksa itu seakan-akan masih apa ya? Masih
Berbunyi seperti itu. Kalau wa ra'sah kan berhenti kan, Om ya? Berhenti. Itu harfu saktin itu seperti itu. Taib. Kurang lebih demikian tentang nutbah. Nutbah itu tadi untuk mengadu atau mengeluh. Mengadu atau mengeluh, dan i'rabnya tadi wa itu sebagai harfu nida wa nutbah, ra'sah, ra'snya sebagai munada, mandub dan mansub. Alifnya itu harfu nutbah zaid dan ha-nya harfu saktin. Begitu Ibu-ibu ya. Hal min soal? Tidak ada. Selanjutnya terakhir di bab 13 ada ini juga untuk mengeluh. Ini juga untuk mengeluh. Seperti di bahasa kita, kalau orang mengeluh itu gitu kan biasanya. Aduh, gitu, gitu. Nah, di bahasa Arab juga ada. Dan bahkan itu satu kata tersendiri, ada kaidahnya. Ini ismu fi'lin kalau dalam bahasa Arab, ismu fi'lin. Jadi ism fi'il mengandung makna fi'il, dan fi'ilnya fi'il mudhari. Makanya ismu fi'lin mudhari yang maknanya atawajja, mengeluh. Atawajja mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala kasri, atau ahin. Atau ahin, mabniun 'ala kasri. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Karena kan fi'ilnya atawajja. Bisa kita menyebutnya ahin, bisa ahi. Tergantung kita mengeluhkan sesuatu yang ma'rifah atau nakiroh. Kalau kita mengeluhkan sesuatu yang ma'rifah, maka ahi. Kalau kita mengeluhkan sesuatu yang nakiroh, maka ahin. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Iya, Ustaz. Kalau kita mengeluhkan sesuatu yang ma'rifah, maka ahi. Tidak tanwin. Kalau kita mengeluhkan sesuatu yang nakiroh, maka tanwin, ahin. Baik. Ini bab 13. Hal min soal dari bab 13? Tidak ada. Kita tambah sedikit lagi. Bab 14. Bab 14 itu tentang idza ya. Idza asyartiyah. Idza asyartiyah ini mengandung makna syarat dan dia sebagai dzarf. Tapi syarat di sini idza ini tidak menjazmkan sama sekali, tidak seperti adawatu syarat yang lain. Adawatu syarat yang lain itu menjazmkan. Tapi kalau idza ini adawatu syarat yang tidak menjazmkan. Makanya dikatakan di sana dzarfun lima yustaqbal minaz zaman mabniun ala sukun. Mutadamminu makna syarat lakinnahu ghairu jazim. Jadi idza itu adalah dzarf menunjukkan waktu yang akan datang. Mabniun ala sukun. Dan mengandung makna syarat tapi tidak menjazmkan. Begitu Om ya? Itu idza. Idza kalau diterjemahkan dalam bahasa kita jika gitu Om ya. Hampir sama seperti lau, tapi lau tadi syartiyah dan menjazmkan. Kalau ini idza mengandung makna syartiyah tapi tidak menjazmkan. Tayyib. Dan biasanya diterapkan pada fi'lun madhi. Tapi secara makna berubah menjadi yang akan datang, mustaqbal. Berubah menjadi mudhari maknanya. Jadi idza itu maknanya mustaqbal. Kalau lau tadi maknanya madhi atau mudhari Om? Lampau atau yang akan datang kalau lau? Halo? Madhi, Ustaz. Lau itu menunjukkan makna lampau, madhi, meskipun fi'lunnya bentuknya mudhari'. Kebalikannya di sini, kalau idza itu menunjukkan makna mustaqbal yang akan datang, meskipun fi'lun yang dipakai itu bentuknya madhi. Gitu ya. Jadi ini kebalikannya antara idza dan lau. Bisa difahami maksud saya Ibu-ibu? Iya, Ustaz. Jadi
Sama-sama syartiyah. Tapi ada beberapa perbedaan. Pertama perbedaannya lau itu menjazmkan, kalau idza tidak menjazmkan. Lau itu mengandung makna madhi, lampau, meskipun fi'lunnya bentuknya mudhari, sedangkan idza itu mengandung makna mustaqbal yang akan datang meskipun bentuk fi'lunnya madhi. Begitu ya Bebe? Tapi tidak harus fi'lunnya madhi, bisa diterapkan pada madhi, bisa diterapkan pada mudhari. Yang penting maknanya tetap, maknanya idza itu yang akan datang. Contoh di sana hadis idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Idza jaa ini madhi fi'lunnya, tapi maknanya yang akan datang jika datang Ramadan. Jika datang Ramadan. Baik, maknanya mudhari yang akan datang. Gitu ya Ibu ya, insyaallah bisa difahami ya. Jawab syaratnya di sini sama sekali tidak majzum. Sama sekali tidak majzum. Udah adzan Om di sana Om? Sudah, Ustaz. Sudah Om ya? Kok malah di sini nggak kedengaran Om? Harusnya udah dari tadi di sini. Taib. Untuk sementara kita murajaahnya sampai di sini dulu Om ya. 14. Insya Allah kalau hari Rabu ibu-ibu bisa belajar. Insya Allah. Insya Allah bisa Om ya. Hari Rabu ba'da Isya, insya Allah ba'da Isya kita mulai 7:30 insya Allah. 7:30 di Jakarta udah selesai Om ya sholatnya atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah Om ya, sekarang sudah. Baik, insya Allah hari Rabu kita mulai jam 7:30. Nanti kita lanjutkan murajaahnya 14, 15, awal 16. Dan nanti semoga kita pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan jilid 3 ini sampai bab 17. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Oh ya, Altaf tadi udah udah di pondok Om ya? Udah di Ma'had? Belum, Ustaz. Belum masuk. Belum masuk, Iya. tapi sudah diterima Om ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah itu Ustaz. Baru sih pesantrennya Asyifa Hanum Masya Allah. Nggak masalah, yang penting di kan. daerah Bogor. Nah, Tahfidzul Quran. Masya Allah. Nggak masalah, baru Belum awal tahu Ustaz, masih daring atau nanti masih daring. semoga udah bisa masuk pondok gitu. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan. Tayyib. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan dan keikhlasan dalam setiap proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khair Ustaz. Ustaz.